Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian tentang Adam. Siapakah Adam? Bukan Adam suaminya Inul, yang kumisnya besar. Bukan. Kita sekarang akan membahas tentang Adam sebagai manusia pertama. Di episode ini saya pernah protes keras pada Baraya yang nanya tentang duluan mana Adam sama manusia purba. Menurut saya, soal ini adalah soal yang agak tendensius karena hanya melibatkan Adam sebagai perwakilan dari kepercayaan dan teori evolusi sebagai perwakilan dari kajian sains. Kan saya protes juga, kenapa harus Adam perwakilannya dan harus teori evolusi, kan banyak yang lain. Sebagai contohnya begini Baraya, siapakah manusia pertama? Yang dimaksud dengan manusia itu adalah pinjaman dari kata Sansakerta yang hak ciptanya dimiliki oleh orang-orang Hindu. Manusia itu bahasa garingnya itu adalah keturunan Manu. Manu itu siapa? Swayambu Manu. Dia adalah spesies pertama yang serupa manusia yang ada di bumi. Ini versi Hindu. Nah, jadi maksud saya, kalau kata manusianya aja diambil dari kepercayaan Hindu, lalu kenapa yang kita bentur-benturkan hanya kepercayaan dari agama Kristen, Yahudi, dan Islam melawan sains gitu? Kan kesel gitu. Makanya saya sudah bikin panjang lebar salah satu teorinya di situ di episode yang itu, dan sekarang saya akan lanjutkan tentang penafsiran Adam. Jadi siapakah Adam sesungguhnya dari berbagai penafsiran? Kita mulai. Sebagian cerita yang kita dengar dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Al-Quran itu diambilnya dari latar kebudayaan Mesopotamia. Termasuk juga Adam, khususnya kalau kita ambil yang Perjanjian Lama. Jadi Adam versi Perjanjian Lama itu turunnya atau dilemparnya dari Taman Eden, dan Taman Eden itu tempat pertemuan empat sungai, Gihon, Pison, Efrat, Tigris. Gihon Pisonnya tidak diketahui, mungkin sudah kering. Tetapi Efrat Tigrisnya sampai sekarang masih ada di Irak. Jadi di awal-awal pencarian orang-orang Kristen tentang di manakah Taman Eden, itu mereka memunculkan dua tempat. Yang pertama itu adalah Irak bagian selatan, Kuwait, tempat bertemunya Efrat dan Tigris. Di zaman sekarang Efrat Tigris itu tidak bersatu, dua-duanya langsung mengalir ke lautan, tetapi mungkin ribuan tahun yang lalu itu sempat bersatu dulu sebelum bermuara ke lautan. Tetapi ada juga pendapat yang menyebut Taman Eden itu justru ada di utaranya, ada di pegunungan Taurus, di Turki. Jadi pertemuan empat sungai, Efrat, Tigris, Gihon, Pison itu hulunya bukan hilirnya. Ini juga menjadi lebih kuat karena pertama, di hulu sungai Efrat dan Tigris itu, wilayahnya pegunungan dan hijau. Jadi untuk ukuran Timur Tengah, ini adalah salah satu kawasan yang paling hijau gitu. Jadi sebelah sananya gurun, sebelah sininya gurun, di sebelah selatannya gurun, di situ adalah tempat yang sangat hijau gitu. Jadi Taman Eden yang dimaksud mungkin adalah di sana. Jadi kita bisa nyari. Kebetulan di sana juga ada sebuah desa namanya Gihon. Jangan-jangan Gihon di sini diambil dari sebuah sungai yang memang di situ sempat kering, namanya Sungai Gihon. Kalau itu memang benar, maka Adam berarti munculnya di situ. Efrat, Tigris, Gihon, Pison. Dan uniknya lagi, beberapa suku pedalaman di wilayah itu punya sebuah praktek ritual yang unik, yaitu ketika kerabatnya meninggal, disimpan di peti mati, kemudian si kerabatnya itu kalau dia punya pasangan, si pasangannya juga dikuburkan di tempat yang sama, bersebelahan, di tengahnya dipasangin ular, dikasih bangkai ular yang udah meninggal gitu. Jadi dikuburnya bersama itu. Jadi jangan-jangan ini juga identik dengan cerita awal tentang Adam dan Hawa gitu. Nah, ini teori tentang awal mula Adam, tentang di mana Eden dan orang manakah dia. Berarti kalau di sini diambil berarti orang Mesopotamia. Ada juga pendapat bahwa Adam itu bukan berasal dari Mesopotamia, tetapi berasal dari Nusantara atau yang disebut sebagai Sundaland. Ini adalah gagasan yang dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer. Dia berteori setelah melihat bahasa, setelah melihat DNA, setelah melihat budaya, setelah melihat folklore, dia berkesimpulan bahwa awal mula manusia itu berasal dari Nusantara yang sudah ditenggelamkan atau sudah tenggelam, yang sekarang ada di sekitar Kepulauan Natuna. Dari mana dia melihat? Dari kan Taman Eden yang digambarkan itu penuh buah-buahan, hijau, banyak sungai mengalir di sana, kemudian rimbun sekali.
Kata jannah dalam Islam, dalam bahasa Arab itu artinya adalah tersembunyi. Jadi saking rimbunnya gitu. Jadi jangan-jangan Eden yang dimaksud juga adalah tempat yang sangat rimbun. Dan Stephen Oppenheimer berpikir bahwa tidak mungkin itu ada di Timur Tengah, itu pasti ada di wilayah tropis. Dan wilayah tropis di manakah yang dimaksud? Jangan-jangan pertemuan 4 sungai yang dimaksud bukan 4 sungai Efrat Tigris. Kata Efrat Tigris, jangan-jangan itu adalah nama yang disematkan gara-gara sungai itu ada gitu. Dan dalam sejarah itu sudah biasa terjadi. Begitu. Sama seperti Gunung Semeru di Indonesia dikasih nama Semeru, padahal itu dari India gitu. Di sana ada gunung itu, di Indonesia juga dibikin ada gunung yang namanya Gunung Semeru gitu. Atau kata bahasa Madura itu diambil dari kata Mathura dalam bahasa India, yang tempat Krishna itu punya negara di sana kan. Nah, di Indonesia juga dikasih ada pulau namanya Mathura gitu. Sekarang jadi Madura. Dalam sejarah itu sudah biasa. Stephen Oppenheimer melihat bahwa dilihat dari DNA manusia modern tertua itu dari Natuna. Sehingga kalau mau disebut Adam itu dari mana, maka Oppenheimer menyebut Adam itu berasal dari Natuna. Dilihat dari tes DNA-nya. Begitu, Baraya. Kemudian, ini masih kata dia ya, Baraya kan pernah tahu cerita tentang banjir besar ya. Di seluruh dunia cerita tentang banjir besar itu ada, dan di seluruh agama, bahkan seluruh aliran kepercayaan. Orang Amerika, orang Cina, orang yang tidak mengenal agama-agama Abrahamik, itu mereka juga punya cerita tentang banjir besar. Bahkan dalam Hindu itu, dalam Matsya Purana itu jelas ada tentang banjir besar. Banjir besar yang dimaksud itu ada banyak versi juga, ada banyak cerita juga, tetapi salah satu versi khususnya yang dikuatkan oleh Oppenheimer menyebutkan yang dimaksud dengan banjir besar itu adalah ketika zaman es berakhir. Di zaman es, sedikit manusia yang hidup itu tidak bisa bertahan hidup selain di wilayah tropis. Karena suhu pada waktu itu 12 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius lebih rendah daripada sekarang. Sehingga wilayah di luar Katulistiwa itu dingin luar biasa, tidak memadai untuk tempat hidupnya manusia praaksara. Maka manusia-manusia yang hidup pada waktu itu pasti berkumpulnya di wilayah tropis, salah satunya di Indonesia. Nah, pusat awal kebudayaan dunia itu adanya di wilayah yang sekarang Natuna. Sekarang, tapi dulu masih daratan. Ketika zaman es berakhir, itu tenggelam. Lautan naik sampai 150 meter. Maka si orang Natuna yang awalnya di daratan itu akhirnya ditenggelamkan. Maka cerita tentang banjir besar itu menurut Oppenheimer dimulai dari mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan gara-gara berakhir zaman es. Kemudian orang-orang yang di situ ditenggelamkan. Sedikit orang yang berhasil selamat itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Makanya kita bisa melihat, misal di Mesir ada piramid, di Yucatan di Meksiko itu juga ada piramid. Di Mesopotamia itu juga ada piramid di Irak, walaupun namanya zigurat gitu ya. Tetapi semua bangunan itu bersumber dari satu bangunan megalitik yang sama, yaitu punden berundak yang ada di Indonesia dan paling tua di Indonesia. Situs Gunung Padang adalah punden berundak terbesar dan tertua yang pernah ditemukan di dunia. 13.000 tahun usianya. Artinya, bangunan itu dibangun sebelum zaman es berakhir. Itu juga membuktikan artinya orang Indonesia sudah ada sebelum zaman es, dan ketika zaman es terjadi, orang-orang Indonesia ditenggelamkan, mereka menyebar ke seluruh dunia. Makanya kata Stephen Oppenheimer menyebut bahwa orang di seluruh dunia adalah keturunan orang Indonesia berdasarkan genetik, DNA, berdasarkan folklore, dan berdasarkan bahasa. Begitu. Jadi, kalaupun kita mau sebut Adam, maka salah satu tafsirannya itu adalah bahwa Adam itu berasal dari Nusantara. Apalagi beberapa folklore di Nusantara memang menyebut bahwa ada manusia pertama di zaman dulu namanya bla 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 sepasang. Ceritanya kurang lebih sama seperti yang ada di Mesopotamia dan dalam kitab agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Begitu. Dan di Hindu juga ada sebenarnya tentang Adam. Cuman saya tidak akan dulu menceritakan ini, sebab kalau saya mau menceritakan tentang awal mula manusia menurut agama Hindu, itu saya bisa bikin 3 episode. Karena saya ngomong tentang Swayambhu Manu dan seterusnya, tentang pembabakan zaman. Jadi itu nanti dulu. Cuman yang jelas saya sebutkan begitu. Nah, kalau dihubungkan dengan agama Islam, maka salah satu penafsiran tentang di manakah Adam dan Adam itu orang mana, maka
Dalam riwayat Tobari juga diceritakan bahwa Adam itu turunnya di India. India yang dimaksud itu bukan India geledegan negara India sekarang, karena negara India yang dimaksud di masa lampau itu juga mencakup Indonesia. Makanya nama Indonesia itu diambil dari kata Indianesia gitu. India yang berbentuk kepulauan gitu. Ya tafsiran lainnya banyak lah. Oke, Baraya, yang barusan itu sekedar hipotesis, sekedar untuk meluaskan wawasan kita dan untuk membuka alam pikiran kita bahwa kita tidak harus berpikir bahwa Adam itu di sana di situ gitu. Mentor saya punya pendapat lain bahwa yang dimaksud dengan Adam itu bukan satu orang, tetapi banyak orang. Setidaknya ada 4 orang Adam. Maka dia sebut ada teori multiple Adam, teori Adam yang beda-beda gitu. Jadi apa itu? Dia sebut ada Adam hitam, Australopithecus. Kemudian ada Adam putih, Homo neanderthal. Ada Adam kuning, Homo pakinensis, dan ada Adam coklat, Homo mojokertensis. Kenapa dia ungkapkan seperti itu? Ini sebenarnya adalah turunan dari teori theistic evolution gitu. Jadi di dunia barat itu orang-orang kan bingung ada teori evolusi sama teori Adam Hawa gitu. Maka mereka hubung-hubungkan dan akhirnya muncullah sebuah teori yang namanya teori theistic evolution. Nah, di antara theistic evolution itu kan itu adalah teori yang ngarang gitu ya, yang cocokologi gitu. Muncul banyak sekali teori-teori di bawahnya, adalah salah satunya adalah teori multiple Adam gitu. Jadi misal um, ras Homo pekinensis itu ada keturunannya ketahuan secara genetik, tapi belakangnya dia berevolusi dari apa itu tidak diketahui. Maka dia disimpulkan sebagai manusia pertama di Cina. Gitu. Kemudian manusia pertama di Barat itu adalah Homo neanderthalensis, karena ke bawahnya ada, ke atasnya nggak ada. Uniknya Homo neanderthalensis itu berhubungan dengan Cro-Magnon, tapi Cro-Magnonnya punah, padahal kapasitas otaknya jauh lebih besar. Gitu. Jadi inilah Adam pertama, dan si Cro-Magnon itu dianggap sebagai penghuni bumi sebelum Adam. Gitu. Ya, cocokologi itu banyak. Sekali lagi, ini bukan gimana gitu, ini hanya untuk menambah wawasan kita dan membuat pikiran kita menjadi lebih terbuka. Orang-orang Sri Lanka yang Muslim khususnya juga punya sebuah situs di Sri Lanka, di sebuah gunung. Di situ ada jejak telapak kaki gede banget di gunung lagi. Nah, kalau dihubungkan dengan riwayat bahwa Adam itu turun di India, maka ini adalah salah satu buktinya. Ada jejak telapak kaki di situ gede sekali. Karena Adam versi Islam itu ukuran badannya besar, seukuran dinosaurus gitu. Begitu. Nah, kemudian dari Sri Lanka ke India juga ada jembatan. Jembatan itu usianya jutaan tahun, tetapi bentuknya ya kayak jembatan, dan kalau dihubung-hubungkan dengan sains, kayaknya nggak nyambung gitu. Mana ada jembatan kayak gitu. Orang India karena kepercayaannya adalah Hindu, mereka percaya bahwa jembatan itu dibuat oleh Sri Rama. Ketika Sri Rama mau nyerang ke Alengka, yang sekarang namanya Sri Lanka, jembatan itu dibuat oleh para monyet untuk menyerang, karena Rama itu tidak boleh nyebrang lautan, kan itu lautan itu air yang kotor gitu. Jadi nyebrang gitu. Nah, sedangkan versi sekte Islam di Sri Lanka menyebut jembatan itu dibuat justru dari Sri Lanka ke India oleh Adam untuk menemukan Hawa gitu. Jadi terpencil di pulau itu, kemudian dibikin jembatan dan akhirnya sampai ke India, kemudian menyebar nyari-nyari Hawa dan akhirnya ketemu di suatu tempat di Timur Tengah. Oke, Baraya, itu tentang Adam. Saya tidak akan menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Semuanya itu adalah bagian dari penafsiran. Silahkan simpulkan sendiri. Dan kalau menurut Baraya tema yang kita bahas ini menarik, silahkan share, silahkan subscribe, dan tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.